dua DP central, cuman satu. Oh iya kan nggak ada. Joy gak ada handphone itu di mana Joy? Daripada pakai jatuh, itu kita bilang tapi ini sakit. Jangan diinjak. Sakit dan takut. Jangan diinjak Dede. Stop. Ini siapa punya? Oh, anak. Saya cari di PHP, saya uang ya Pak. Tapi
Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita bertemu kembali saat ini di minggu yang indah ini. Tuhan begitu baik bagi kita semua. Amin. Seberapapun kita yang ada saat ini, kita menaikkan syukur kita pada Tuhan. Karena kita percaya semua karena penyertaan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Marilah saudara-saudara, saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian syukur bagi Tuhan kita atas penyertaannya bagi kita.
Maha Besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah gembala kami yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami ingin memuji dan memuliakan Engkau, karena kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Janji firman-Mu di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu acara ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, biar semua itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan setiap mereka, dia akan mengambil bagian dalam acara ini. Pemimpin pujian, pemain musik, sampai pada pemberitaan firman Allah. Biar semua mereka boleh tinggal di dalam urapan Allah. Dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami ingin berdoa juga bagi saudara-saudara kami sedang jemaat yang ada. Mungkin masih dalam perjalanan Tuhan. Pimpin dan percepatkan langkah mereka. Mereka boleh tiba dengan selamat. Untuk kami boleh sama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu acara kami pada saat ini. Kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Kami mau tengking segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus berkuasa di kerajaan penistaan. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara ibadah kami pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk saudara-saudara. Mari kita mau bersuka cita buat Tuhan kita naikkan pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Yang Maha Mulia
yang ada, kalau ada yang mau disaksikan, waktu dan tempat saya persilahkan. Kita sambut dengan Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaib bahasa dalam namanya. Yesus ku luar biasa. Haleluya. Sampai kita bersaksi melalui persembahan kita, kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Tuhan berkati setiap persembahan yang sudah diberikan dengan penuh sukacita. Dan saatnya kita mau mempersiapkan hati kita dengan sukacita. Kita mau sambut firman Tuhan, karena hanya dengan firman Tuhan yang dapat memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Saya undang saudara-saudara bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat pujian ini. Saat indah berhadapan denganmu ya Tuhan.
Haleluya, terima kasih Tuhan, kami selalu merindukan kasih-Mu dan kami selalu rindu Tuhan untuk menikmati segala perbuatan ajaib-Mu Tuhan. Perkataan firman-Mu ya Bapa yang senantiasa menguatkan iman kami. Seberapa kami yang hadir pada saat ini, kami tetap rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terlebih hati kami mau selalu menerimakan firman-Mu. Oleh sebab itu suci kuduskan hati pikiran kami Tuhan, layakkan kami, ampuni dalam segala salah dan dosa kami di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah dengan kemurahan Tuhan saat ini kami boleh belajar akan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dalam pemberitaan firman Tuhan kami menolak segala kuasa yang mengganggu pikiran kami dengan berbagai cara. Kami tolak usir pekerjaan iblis itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis kau pergi keluar, darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan kiranya Engkau memperhitungkan dan membalas berkat berlimpah dengan berkat jasmani dan berkat rohani. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, siap belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat malam. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita mau belajar akan firman Tuhan dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 12 ayat yang ke-5. 1 Korintus 12 ayat yang ke-5, kita baca sendiri. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 12 ayat yang kelima. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Puji Tuhan. Silakan. Dalam Salinan Lama mengatakan dan ada berbagai-bagai jawatan ya, tetapi Tuhannya itu satu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ini merupakan tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan jemaat Korintus ini adalah jemaat yang limpah ya, kehidupan rohani mereka limpah dengan karunia-karunia roh. Tetapi Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus ini supaya mereka senantiasa dapat memperlabakannya apa yang menjadi talenta, terlebih karunia-karunia mereka yang Tuhan sudah berikan ya dalam kehidupan jemaat Korintus ini, supaya karunia-karunia ini dapat dilihat, dialami bagi jemaat yang lainnya ya, bagi orang-orang yang baru mendengar firman Tuhan, orang-orang yang baru mau belajar akan firman Tuhan, orang-orang yang baru bergabung, mereka petobat-petobat baru, supaya diyakinkan lewat karunia ini, pemberian Tuhan, yaitu dalam bentuk pelayanan mereka. Nah, di dalam tulisan Rasul Paulus ini tentunya Paulus mempunyai tujuan yang baik, supaya jemaat Korintus ini dengan karunia-Nya harus mengerti satu hal, bahwa karunia ini dikerjakan ya oleh satu Tuhan ya. Jadi tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Yang walaupun memang dalam perjanjian lama kalau kita melihat yang kita kenal paling banyak itu karunia nabi kan. Karunia nabi ini ya tentu ketika nabi berbicara tentang perintah Tuhan, firman Tuhan, itu semua adalah pemberian daripada Tuhan. Itu semua adalah suara dari Tuhan ya, langsung melalui nabi kepada bangsa Israel. Tapi ada juga yang kita kenal sebagai nabi-nabi palsu ya.
nabi-nabi yang bernubuat, imam-imam yang mengajarkan, yang memberikan pengajaran, memimpin kebaktian, dan pemimpin-pemimpin mereka, para hakim-hakim mereka membuat keputusan karena hal-hal ya, kepentingan-kepentingan pribadi. Ya, itu juga menjadi suatu bayangan ya, sebagai peringatan dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini. Bahwa sesungguhnya kita ini pertama-tama yang diingatkan, kita harus mendapatkan, memperoleh karunia-karunia roh itu ya. Karena karunia roh ini sudah pasti mengerjakan sesuatu dalam diri kita yang murni ya, untuk memuliakan Tuhan. Pasti itu. Karena yang menjadi waspada bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, kita harus berhati-hati sama permainan kuasa kegelapan. Pada awalnya kalau kehidupan kita ini hidup dalam pertobatan, bersungguh-sungguh mencari dan menyelidiki firman Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, sampai kita dipenuhi dengan Roh Kudus, diberikan karunia. Bahkan ada talenta-talenta tertentu, Tuhan mau kita gunakan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, itu sangat penting. Apalagi kalau bicara tentang karunia-karunia roh dalam konteks 1 Korintus 12 ini, adalah karunia yang dipakai, digunakan dalam ibadah. Dalam ibadah artinya karunia ini lebih berperan ya, atau memiliki ciri-ciri lewat perkataan ya. Karena seperti karunia nubuatan ya. Pertama karunia hikmat, marifat, membedakan segala roh, itu semua dapat dilihat, dapat dialami, dirasakan oleh hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat yang berhimpun lewat kesaksian hidup mereka. Karena memang firman Tuhan Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-8 mengatakan, ketika roh itu turun ke atas kamu, apa dikatakan? Kamu menjadi saksiku ya, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi lewat mulut kita bersaksi ya, memuliakan Tuhan. Dan orang-orang yang diberikan karunia, talenta-talenta, karunia-karunia secara khusus ini, supaya mereka menjadi manusia yang memiliki jawatan ya, memiliki pelayanan secara khusus ya. Karunia-karunia ini berbeda-beda, tetapi ingat satu Tuhan. Satu Tuhan. Ya misalkan Johan punya karunia nubuatan, ya saya punya karunia hikmat, Ibu Gembala misalkan punya karunia penglihatan juga. Nah, berbeda-beda tetapi itu dikerjakan oleh satu Tuhan, oleh satu roh ya. Dan harus bekerja yang untuk memuliakan Tuhan. Tapi kalau sudah ada kepentingan pribadi, itu seringkali berbeda. Penglihatan ya Ibu Gembala dengan nubuatan Ibu John mungkin bertolak belakang. Nah, lalu dengan saya hikmat firman Tuhannya lain lagi ya. Mengajarkan lain lagi ya, mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi misalkan Ibu Gembala melihat yang langsung pada Tuhan kok berbeda. Karena ada juga di dalam pelayanan KKR maupun persekutuan. Jadi Tuhan memakai salah seorang hamba Tuhan ya lewat karunia penglihatan. Ternyata apa yang dikhotbahkannya itu nampaknya agak menyimpang ya. Tapi terpujilah Tuhan ya. Terpujilah Tuhan, Tuhan memakai karunia salah seorang hamba Tuhan ini untuk menegur kepada hamba Tuhan itu supaya jangan mengajarkan hal yang salah. Sebenarnya ini esensi ibadah yang sangat baik. Artinya dimonitoring oleh Tuhan sendiri ya. Kita mungkin memahami ibadah seperti ini di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, disitulah aku hadir. Itu betul. Itu betul. Tapi lebih konkret lagi dalam ibadah di mana Tuhan bukan sekedar hadir, tapi Dia melakukan sesuatu, melayani kita. Karena ada nubuatan juga tuh, firman Tuhan mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Itu sifat raja seperti itu. Sifat Tuhan seperti itu. Harusnya kita sebagai manusia rohani, pengikut Dia, ya harus seperti itu juga lah ya. Kalau kita datang dalam suatu perhimpunan, kita ada kesukaan mau melayani, bukan mau tunggu dilayani ya.
Ya dalam hal kecil memberikan salam, memberikan sapaan, shalom langsung duluan, jangan tunggu udah keluarga, siapa yang mau lebih dulu salam? Ngana lebih muda, ngana mesti salam pak kita lebih tua. Ada kadang hal-hal kecil begitu. Tapi kalau sifat kita ya ada karunia, itu karunia pasti mendorong kita kepada hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Ya, kalau kita mengingat akan perkataan Tuhan Yesus memberikan suatu ajaran, roh kebenaran itu ya, akan mengajarkan kamu untuk mengetahui seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran Allah itu menuju kepada sifat Allah. Nah, artinya kalau saya ambil konteks ini, sifat Allah di dalam Yesus Kristus itu yang selalu diajarkan lewat teladan Kristus yang selalu mau melayani. Harusnya orang yang memiliki roh Kristus itu suka melayani. Ya. Itu sangat baik. Tapi yang paling penting, ya, pelayanan itu murni. Itu yang paling penting. Karena kalau sudah tidak murni, waduh susah. Ya, kita kalau mau belajar tentang jenis-jenis pelayanan itu sebenarnya rahasianya ada di Yohanes 12. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 kalau tidak salah. Di situ ada 5 macam pelayanan, ya. Dari pelayanan dari pelayanan Marta, Maria, Lazarus, Yudas Iskariot, ya, dan juga ahli-ahli Taurat dan orang-orang banyak. Ya. Itu semua merupakan bentuk pelayanan, tapi berbeda-beda. Ya. Kalau sudah kelas-kelas seperti Yudas Iskariot dengan siapa ahli-ahli Taurat ini, mereka jalani pelayanan, tapi sudah tidak murni lagi. Namun yang murni ini ya seperti Marta, Maria, dan Lazarus ya. Walaupun ada sedikit kekurangan, tapi Tuhan menghendaki, Tuhan suka kepada keluarga ini ya. Kalau kita perhatikan Yohanes 12 itu, pertama ya, kita mengenal bahwa keluarga Lazarus ini bisa dikatakan keluarga yang berada. Mereka suka sekali melayani orang. Terlebih mereka selalu menyambut Tuhan. Ya, tidak mudah loh orang menyambut keluarga atau tuan rumah menyambut orang, ya, menyambut tamu dan selalu menghidangkan. Wah, ya, itu tidak mudah menghidangkan makanan, ya. Ya memang mereka ini keluarga bisa dikatakan keluarga berada. Tapi Tuhan melihat hati daripada keluarga Lazarus ini yang dengan memiliki saudaranya, ya, saudarinya yaitu Marta dan juga Maria, ya. Mereka ini bertiga adalah keluarga yang takut Tuhan, yang suka melayani. Ya. Walaupun Tuhan pernah mengajarkan sesungguhnya sulit orang kaya itu masuk ke dalam kerajaan surga, tapi orang kaya seperti mereka ini, ya, justru dengan kerinduan mereka melayani Tuhan, takut akan Tuhan, maka pintu surga bukan sempit lagi buat mereka. Ya. Orang kaya yang dikatakan Yesus sempit jalan masuk ke surga adalah orang kaya yang tidak takut akan Tuhan. Seperti si pemuda kaya raya itu, ya. Itu digambarkan seperti unta masuk dalam lubang jarum. Ya ini kita sudah ngerti lah ya, maksud lubang jarum itu bukan jarum pentul jarum yang buat manjai. Itu suatu perkara yang mustahil ya. Memang nggak mungkin. Ada di Israel sana, di salah satu tempat, salah satu daerah, salah satu kota, ya ada suatu pintu, ya jalan seperti lorong begitu yang dikenal sebagai lubang jarum dan hanya bisa dilalui hanya manusia saja. Kalau unta kan dia tinggi besar, jadi kalau mau masuk belum tambah beban-bebannya itu sulit, harus menunduk ya, dan bisa masuk tapi sukar sekali. Nah itu sebenarnya bayangan dari ajaran Kristus tentang orang kaya. Artinya orang kaya yang takut akan Tuhan, dia merasa apa yang dia miliki itu semua titipan. Sehingga dia mengerti bahwa aku datang ke dunia ini dengan tidak membawa apa-apa. Aku kembali pun masuk dalam kerajaan sorga, ya, sebagai orang benar tidak membawa harta dunia. Karena seringkali yang membuat orang tidak mencapai, tidak dapat masuk dalam kerajaan sorga, karena mereka bergantung kepada harta dunia. Ya. Sehingga beban harta dunia itu membuat mereka memiliki pikiran-pikiran tabiat duniawi.
Nah, itu yang membuat orang-orang kaya yang tidak takut akan Tuhan ini, yang hanya memikirkan dunia, sulit untuk masuk dalam kerajaan sorga. Nah, itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Tapi kalau kita melihat keberadaan keluarga Lazarus, ini berbeda. Mereka punya pelayanan yang khusus kepada Tuhan. Marta itu bicara tentang pelayanan kepada Tuhan Yesus, tapi secara jasmani, ya, yaitu lewat pelayanan dia melayani Tuhan Yesus dengan membuat makanan, ya. Nah, ini sebenarnya sudah pernah dibahas. Tapi seringkali kalau kita melihat sifat dari Marta, ia bersungut-sungut, ya, dalam melayani Tuhan. Dia masih lihat orang, melihat saudarinya si Maria, kenapa dia cuma maruku di situ, ya, dia cuma duduk-duduk di kaki Tuhan Yesus. Nah, itu, ya. Artinya di sini yang mau diingatkan, ya, kepada kita, gereja Tuhan yang suka melayani Tuhan melalui perkara jasmani, jangan ada persungutan. Kalau melayani, fokus saja pelayanan, ya. Jangan melihat keadaan. Kalau melihat keadaan, wah, seringkali justru timbul kepahitan, timbul rasa kesal, ya, merasa tidak dihargai dan sebagainya. Tuhan sebenarnya kalau kita mempelajari itu pelayanan Marta, Maria, dan Lazarus, Tuhan sebenarnya menghargai semua pelayanan mereka, ya, masing-masing. Hanya saja Marta ini bersungut-sungut, jadi Tuhan tegur, Marta, Anda bersungut-sungut. Dia sudah melakukan apa yang dia wajib lakukan, ya. Kenapa engkau bersungut-sungut sementara engkau hanya memikirkan hal-hal dunia? Nah, seandainya kalau kita berasumsi, kalau Marta tidak demikian, tidak bersungut-sungut, mungkin Tuhan tidak tegur. Tuhan melihat, wah, hatinya betul-betul melayani, ya. Mungkin seperti itu. Nah, ini menjadi suatu ada suatu pesan yang dalam, ya, yang Tuhan ingin sampaikan kepada gereja Tuhan, ya, kepada ibu-ibu yang melayani, ya, lewat perjamuan malam. Jangan ada persungutan. Kalau melayani seperti tadi saya katakan, itu talenta, itu karunia harus murni. Kalau sudah tidak murni lagi hatimu, saya percaya ada persungutan. Sudah mulai ada hitung-hitungan. Pasti itu. Tapi kalau saudara murni melakukan, seperti kata Kolose 3 ayat yang ke-23, lakukanlah segala perkara dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Apa yang kau lakukan, Tuhan yang perhitungkan, bukan manusia yang ukur-ukur. Ntar ketika kita buat masakan, nggak enak ini, sakit hati. Seringkali gitu. Mungkin tidak se-ekstrim itu, ya. Ya, apalagi kita sudah makan, sudah lapar, yang penting makan, ya, mau sedikit garam masalah, tapi kurang garam. Nah, biasanya hal kecil yang mungkin orang bicara seperti itu, ya. Tapi kalau kita ada persungutan, langsung tersinggung itu. Langsung tersinggung. Ini lupa ada kurang cabai lah, kurang rica dan sebagainya. Ini kurang ubi nih, kurang batata ini tinutuan. Ya seperti mungkin kan, oh iya begini, itu padahal sudah gondok gitu. Nah, itu hati-hati hal seperti itu. Ini kita jangan mempersalahkan orang yang berkata demikian. Mungkin dia secara jujur karena biasanya komplit, ini kok nggak komplit. Nah, ini sebenarnya yang kembali kepada yang melayani. Kalau dia murni, ya dia tetap jalankan itu dengan penuh segenap hati. Ya, segala kritikan ini sebenarnya karena membahas Marta, ya. Begitu juga dalam pelayanan kami juga. Dalam pelayanan kami terkadang yang tidak lepas dari kritikan. Ya, kami tampung, kami terima, ya. Terkadang ya kami memberi makan, ya, bukan secara jasmani, memberi makan secara rohani. Seringkali datang makanan rohani yang nampaknya tidak enak. Artinya firman Tuhan yang keras. Dapat kritikan balik. Ya, karena kami melakukan ini dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, ya kami terima. Ya. Kami terima, tapi kami tetap jalankan itu. Ya, memberi makan kepada domba-domba dengan makanan rohani. Kami tidak tersinggung, justru kami terima, kami mengucap syukur. Nah, begitu juga dalam hal pelayanan Marta ini, ya. Hati-hati, jangan ada persungutan. Intinya itu saja. Karena coba kita buka itu Filipi 2 ayat 14.
Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya, jangan kita melakukan segala sesuatu itu dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ya. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-9 mungkin, bangsa Israel banyak yang mati. Karena apa? Karena bersungut-sungut. Ya. Saudara kalau melayani Tuhan bersungut-sungut, saudara memang tidak mati hari itu, tapi mati rohanimu, ya. Mati kesucian hatimu, mati kemurnian hatimu, pikiranmu untuk melayani. Engkau jadi yang ada jadi mudah tersinggung dan sebagainya, ya. Tapi kalau lihat di sini Ibu Gembala maupun Moni tidak pernah tersinggung, selalu melayani, memberi makan, dengan segenap hati, ya. Ya, puji Tuhan, itu pertahankan kemurnian, ya. Kemudian karena ini yang disebut karunia, ya, talenta, ya. Kalau sudah bicara karunia dalam konteks 1 Korintus 15, ya itu sebenarnya lebih jauh lagi, ya. Tapi ini akan saling berkesinambungan, ya. Yang dimaksud juga talenta, pemberian karunia daripada Tuhan itu pertahankan, ya. Memang segala sesuatu orang kalau diberikan kepercayaan, awalnya memang bersemangat, spiritual, ya, penuh dengan spirit, ya. Tetapi ya seringkali diuji kan dengan waktu. Mungkin awal-awal dimulai dengan terus semangat, ya, menerima kritikan, ada begini tetap semangat, tapi waktu berjalan lama-lama capek juga, ya. Akhirnya mulai lemah iman, sudah mulai tersinggung, sudah, ya. Hati-hati apalagi cukup di hal makanan, ya. Saya selalu mengajarkan, ya, kepada jemaat, ya, khususnya bos, ya, kepada ya banyak jiwa-jiwa juga saya mengajarkan hati-hati dalam ibadah, ya. Memang paling menggoda sekali. Soalnya kalau perhatikan, ya, dalam Yohanes 12 itu coba kita baca. Enam hari sebelum Paskah, ayat pertama, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia itu Yesus dan Marta melayani. Nah, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ya biasalah konsep keluarga itu kan ada yang melayani dapur, ada yang menemani gitu, ya, ajak ngobrol. Nah, itu Lazarus. Itu ada pengertian lainnya, ya. Tapi Yesus ini tidak datang sendiri, ya. Dia bawa pengikutnya, bawa murid-murid. 12 murid, mati. Dan doi lagi, beras kurang, gimana ini? Ya. Tapi terbukti di sini, saudara, keluarga ini bisa melayani, ya. Bisa dikatakan keluarga ini orang-orang yang berada, ya. Yang penting yang suka melayani. Tapi diingatkan, ya, perkara jasmani ini jangan menjadi acuan untuk kita berjumpa dengan Yesus. Itu intinya. Yesus datang ke rumah itu, ya, bukan karena makanan. Kalau karena makanan dia takut mau tegur Marta. Mana kita kok so kasih makan panganan, kasih daging babi lagi, misalkan seperti itu, ya. Sudah kasih daging kambing, ya, domba yang daging yang terbaik lagi, mau marah-marah Pak kita. Nggak mungkin, ya. Ya, itu ilustrasi saja. Artinya Tuhan Yesus datang karena Tuhan menyukai keluarga yang suka melayani. Itu saja, ya. Begitu juga dalam konteks atau pengertian ibadah, ya. Kita mau datang ibadah itu supaya Tuhan mau datang melayani kita, ya. Tuhan mau pakai kehidupan kita, Tuhan mau berkati kita, ya. Maka kita pun harus mempunyai sikap datang ibadah jangan ingat-ingat makanan, ya. Jangan, ya. Karena memang dalam persekutuan penting itu makanan cemilan itu harus ada. Harus ada, ya. Kalau enggak ada, ya kasihan. Kita juga merasa seperti kurang. Kita kasih berkat rohani tapi tidak ada berkat jasmani. Ya. Itu seharusnya menjadi dua hal yang penting, ya. Hanya saja beda
ada sesuatu yang diutamakan dulu ya. Jadi yang rohani dulu gitu. Kalau berbalik sudah ya. Nah, kebanyakan apa ya, orang-orang petobat baru ya, ini mereka salah berpikir. Ingat dulu DP makanan, nah, baru itu belakangan lah ibadah. Nah, ada yang seperti itu saudara ya. Ya di dalam pengalaman pelayanan kami ada ya beberapa jiwa, tapi nggak di sini, di sana, di jauh sana ya, yang kayaknya ya lebih memikirkan perkara daging, sehingga mereka memberikan suatu transaksi ya, mereka seperti apa ya, kalau ada ini saya mau datang, seperti ini ya. Itu terang-terangan, bagaimana ini, masa orang sudah ajarkan ibadah harus disuguhkan hal-hal jasmani. Oh salah ini ya. Nah itu seperti bagaimana pelayanan gereja modern sekarang ini ya. Memang usaha gereja seperti gereja besar, jemput mereka, pakai mobil, pakai minibus, ya itu bagus ya. Mungkin gereja secara positif melihat yang mereka tidak ada ongkos ya, atau mereka tidak ada kendaraan, jemput mereka ya. Ketika gereja melakukan hal seperti itu ya, asalkan dididik di situ, jadikan mereka jemaat. 1 Timotius 3 yang ke-15 mengatakan jemaat yang benar, keluarga Allah yang betul. Jemaat yang diperkenankan Tuhan adalah mereka menjadi bagian keluarga Allah. Ya. Berarti kalau menjadi keluarga Allah, di situ dikatakan mereka menjadi tiang penopang. Nah, kalau menjadi keluarga, sama-sama berkorban kan? Ya betul? Betul tidak? Tidak ada yang dibebankan sendiri. Semua sama-sama merasakan, sama-sama bekerja sama, ya, mendukung pekerjaan Tuhan. Nah, jemaat yang terlatih, salah satu contoh, jemaat Filipi ini salah satu. Ya. Jemaat Filipi, apa kata Rasul Paulus? Ya, kamu telah banyak sekali mendukung pekerjaan. Tidak ada satupun di antara kamu jemaat yang mulai hitung-hitungan hutang piutang dan sebagainya. Ya. Bahkan jemaat Tesalonika pun ya, memberikan bantuan dalam setiap pelayanan. Dan aku mengucap syukur. Ya, coba kita baca sebagai ayat terakhir saja. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-15. Sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, Ketika dia mulai merintis, melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Artinya ya nggak ada jemaat ukur-ukur ya. Jemaat mungkin kasih pinjaman ke Paulus, aduh ini saya akan ganti. Misalkan seperti, sudah Paulus, sudah ini untuk pekerjaan Tuhan ya. Misalkan gambarannya seperti itu ya. Tetapi memang ini merupakan perkataan Paulus secara jujur ya. Artinya di sini mungkin jemaat memberikan itu betul-betul sukarela. Nah, itu ada lagi pembahasan yang lagi viral tentang perpuluhan ya. Perpuluhan itu bukan 1/10, justru standar perjanjian baru memberikan dengan sukarela. Wah, memberikan dengan sukarela, kita ini tuntut coba sukarela, berikan seluruh hidupmu. Nah, kasih seluruh hidup. Gaji pertama kasih semua. Gaji kedua kasih semua. Bagaimana? Nah, ini kan menjadi perdebatan. Kalau saya pribadi, ini sedikit keluar ya, nggak tahu saya dibawa ke sini. Kalau saya pribadi, kenapa perpuluhan itu tetap ada ya? Karena pertama, itu firman Tuhan. Memang di perjanjian lama, tapi bukan berarti perjanjian lama itu kita cut. Oh, ini tidak berlaku lagi. Memang secara konteks tidak berlaku, tapi hukum-hukumnya, pengajaran di perjanjian lama itu justru menjadi bayangan yang merupakan nubuatan yang tergenapi di perjanjian baru. Jadi hukum-hukum aturan itu tetap ada, cuma konsepnya beda. Konsepnya beda, menjalaninya berbeda. Contoh tentang 1/10. Kalau saya pribadi, saya percaya Tuhan tahu hati manusia. Saudara gaji 100 juta.
Tuhan tetap pakai firman-Nya mengingatkan. 1/10 saja. Kalau sukarela multitafsir, pasti jadi kacau, bisa kacau. Bisa aja hamba Tuhan pakai ayat ini, sukarela dia minta 50%, bagaimana? Nah, mungkin dia tidak serang terang-terang. Sukarela berarti, nah, biasa saya dulu pernah dengar di gereja tertentu, apa yang ada di dompetmu saat ini, berikan, masukkan. Woi, pas buka mungkin orang habis baca buku mau mungkin bayar apa kali, 5 juta. Pendeta semua ngomong itu. Saya nubuatkan akan diberkati 2 kali lipat ganda. Bukan tidak mau percaya Tuhan, tapi ini ujian iman sekali kan. Apakah sekarang saya mau kasih semua 5 juta? Ada dulu. Ya, saya pernah masuk gereja itu begitu. Wih. Ya. Sekarang terus kita harus memberikan dengan sukarela. Itu kan bisa menjadi bias. Makanya firman Tuhan selalu ada ukuran takaran. 1/10 sudah. 1/10 aja kan masih berat. Toh, kalau dihitung-hitung 90% udah kamu pakai. Ini 1/10 saja Tuhan minta. Ya, tapi Tuhan bukan lihat materinya. Maksudnya yang Tuhan mau lihat itu ketaatanmu, kepercayaanmu, kesetiaanmu akan firman Tuhan. Makanya 1/10 ini bukan dari organisasi sebenarnya ya. Bukan dari organisasi, cuma karena konsepnya jadi komersil, ya banyak orang-orang juga memberikan doktrin-doktrin yang berlebihan, sudah jadi image-nya rusak 1/10 ya. Terkadang ya ditambah lagi oknum-oknum pendeta yang selalu kejar, ayo ya sudah. Orang kan jemaat jadi berpikir, kok ada apa ini? Setiap minggu kasih infak 1/10. Jadi kan jemaat berpikir, jadi ini jangan pelayanan seperti di Mika 3 ini ya. Imam-imam mengajarkan karena uang. Nah, jadi rusak image-nya. Padahal tidak seperti itu. Tuhan tahu 1/10 saja kau berikan di rumah. Supaya imam-imam ini bekerja. Nah, supaya ada imam-imam tetap mengerjakan rumah baik Allah. Itu perintah Tuhan. Dan Tuhan katakan, ujilah aku. Nah, kalau engkau memberikan dengan setia 1/10, ujilah aku. Apakah aku tidak akan membayar berkali lipat ganda? Apakah aku tidak memberikan segala berkat-berkat, membuka pintu surga dan sebagainya? Nah, itu kan artinya kembali lagi kepada saudara. Saya di sini bukan mau kasih ingat-ingat perpuluhan lagi, bukan. Ini pengajaran saja. Artinya itu bukan soal nominal, tapi kepercayaan dan kesetiaan. Tuhan uji. Saudara percaya gak? Kasih perpuluhan untuk Tuhan, pasti saudara akan diberkati. Itu saja. Kalau saudara tidak percaya, saudara buka mata, ini pendeta ini rupa orang kaya, sudah yuk. Ya. Kayaknya ada muncul, perpuluhan itu ada narasi-narasi. Perpuluhan yang benar itu kasih langsung ke orang miskin. Memang betul, ada juga persembahan yang seperti itu, tapi secara khusus lagi. Kalau perpuluhan yang sebenarnya itu untuk di rumah Allah, ya. Sebenarnya ya untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani kebaktian itu. Ini sejauh pengetahuan saya mendalam. Jadi kenapa 1/10? Karena Tuhan tahu hati manusia, ya. Tuhan tahu 1/10 saya sudah berat terkadang kan, ya. Lagi ada perlu mau kasih pisah nih 1/10. Mau kasih cucu lagi, duit jajan habis saya mau pedoi ini ya. Tambah kasih pak ini gembala, mau habis ya. Kalau mau soal hati mana lebih sayang, tentu tapi cucu kita lebih sayang tapi cucu daripada nih hamba Tuhan, misalkan seperti itu kan. Itu pun kita sedang diuji. Dan Tuhan cuma minta 1/10, Tuhan tidak minta 100%. Tapi kalau sukarela, ya mungkin sifatnya dalam memberikan 1/10 itu berikan dengan sukarela. Itu pun Tuhan cuma minta 10%. Itu aja. Jadi ada takarannya jelas. Bukan yang sukarela, berapa nih? Berapa aja. Itu kan jadi tidak, maksudnya jadi enggak enggak ada aturannya gitu. Itu tidak baik. Makanya Tuhan berikan itu dengan jelas nih ukurannya. Ada takaran-takaran tertentu supaya jemaat tetap
menjalankan firman Tuhan dengan baik, ya, dengan takaran yang baik, sesuai dengan ukuran firman Tuhan, itu kan lebih enak ya. Sekali lagi ini ya, saya bukan mau kasih itu ya, enggak. Nah, ini menyangkut pelayanan yang ada di Yohanes 12 ini ya. Pelayanan Marta ya, hati-hati. Kita juga, saya sebagai gembala ya, puji Tuhan, saya selalu mengingatkan kepada jemaat ya. Baru-baru bukan saya langsung bagi keras. Sebenarnya keras, kenapa? Karena ini menyangkut perut kan ya. Kalau sudah menyangkut perut ya, saya pun secara murni ya, saya pun butuh itu. Tapi secara murni saya harus beritakan pengajaran yang benar. Bukan berarti saya melarang makan, tidak ya. Tapi jangan karena makanan orang jadi buat batu sandungan. Ayat penutup di dalam Roma 14. Ini ayat familiar. Roma 14 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan Nah, minuman. ini diperuntukkan bagi kami hamba Tuhan. Kerajaan Allah yang di dalamnya ada firman, pengajaran yang harus diajarkan, itu jangan engkau mengajarkan karena kebutuhan perut kita. Ya. Khususnya ada hamba Tuhan yang memberikan pengajaran, mau berkhotbah karena, semua dapat PK ini pulang ya, dapat makanan dan sebagainya. Jangan ya. Nah, lalu kami harus mengajarkan kepada jemaat juga supaya dalam perhimpunan, dalam peribadatan jangan kasihan cuma karena ada makanan ya. Apalagi sini ada 2 oma, rajin-rajin memasak. Memang 2 kali ganda ya. Sudah makan 3 lagi. Makanan rohani, kenyang perut, kenyang di rumah lagi 1 minggu bisa bertahan. Kasih panas itu kalau dibungkus kan. Nah, itu luar biasa. Tapi kita harus mengerti esensi ibadah. Itu semua berkat Tuhan jasmani. Tapi Tuhan mau ya, aku akan berkati engkau. Tapi engkau cari dahulu aku. Itu yang menentukan berkat kepada hidup gereja Tuhan. Nah, kerajaan bukan soal makanan dan minuman, Tetapi soal kebenaran, soal damai kebenaran, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. itu makanan rohani yang sebenarnya. Yang mendatangkan kebenaran itu hikmat. Yang hikmat itu saya katakan, saya hubungkan ini supaya mengajarkan engkau beretika dalam ibadah. Bukan dalam ibadah saya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ada orang cuma cari-cari makan, sudah tahu etika. Ada kan? Orang juga pasti seperti itu ya. Tidak usah sebut nama lah ya. Kita rasa-rasa aja. Sudah tidak beretik, sudah ukurannya itu ya. Itu bahaya, itulah kebenaran. Lalu damai sejahtera. Ada orang hilang damai sejahtera karena makanan ya. Mungkin dia tersinggung semua pas makan langsung proyek besok. Padahal ada itu bertaman perjamuan makan ya. Itu diajarkan di Alkitab ya. Enggak peduli ada orang tua langsung bagi itu. Bagi mungkin kalau orang berhikmat ya, ini logika. Kalau orang berhikmat, akal sehat, dia lihat ini. Oh, ini ada 10 potong. Orang di sini 10 orang. Sudah tahu kan mau kemana ini. Kalau dia hikmat memiliki kebenaran, dia apalagi orang yang penuh dengan hikmat, penuh dengan kasih, dia tidak ambil itu. Dia cuma ambil DP kuah sayur aja yang banyak. Itu luar biasa ya. Karena apa? Kalau semua panjang ini, kalau saya mau bahas 1 Korintus 11 itu tentang perjamuan makan. Saya serempet sedikit aja. Dalam pertemuan perjamuan makan, Paulus memberikan nasihat. Alangkah baiknya engkau makan dulu di rumah, baru baku dapat. Supaya tidak ditulapan ya. Itu lebih bijaksana, betul tidak? Masuk akal. Karena dalam pertemuan makan itu kan yang kita cari bukan DP makanan, tapi chemistry-nya. Ya, orang baku dapa, baca cerita itu. Yang tuan rumah kasih yang hosa, berdarah mungkin, pusing ya. Karena mau ada tamu baru kasih. Orang kasih habis baik-baik punya itu.
tamu lagi mungkin dari jauh, kita yang dekat dari kampung sana dia mungkin so lapar, orang so bagi lebih dulu. Siap. Itu kan tidak ada kebenaran, tidak ada damai sejahtera ya. Itu bahaya. Apalagi sukacita Roh Kudus ya Tuhan Yesus. So tidak ada sukacita di situ ya. Itu cuma karena makanan. Itu kuncinya nanti ya. Nah, terus 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, dia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Kalau orang ini ya, saat perjamuan makan, nah, ketika Marta Goshen itu so melayani, nah, kita itu ada apa? Ada kebenaran, ada sukacita, ada damai sejahtera. Orang jaga itu, wah itu dikatakan barang siapa orang melakukan hal ini, ia dihormati. Dihormati. Orang kalau ambil etika, oh silakan, ayo orang tua, langsung pas, ayo silakan dulu, langsung baku, bukannya apa ya maksudnya, ya bagus, orang kan biasa yang memasak suka sekali kalau orang baku remeh kan, biasa ada kebanggaan tersendiri, tapi kalau sudah ada etika, aduh kasihan ya, jujur saja mungkin pengalaman waktu Eko saya pernah terangkan itu ya, karena saya taruh kira Oma ya, kasih hamba-hamba Tuhan ya, bukan ya terlepas dari kekurangan lah, kita nggak tahu. Tapi kalau mungkin karena saya di keluarga hamba Tuhan, saya tahu betul ya, oh hamba Tuhan harusnya lebih jujur, apalagi yang lain, ayo Pak Pendeta ya, jangan cuma pas lagi ada Pendeta Gordon, nah, Pendeta siapa itu, saya lupa, jam 6 Dirman, oh baru, ayo Pak Gordon, oh silakan. Oh, tapi hamba Tuhan lain kasih yang so nggak dapat hormati, susah mendengar Taurat dan pelayanan begini, nggak boleh seperti seluruh hamba Tuhan kita hormati. Kenapa? Karena kita terbiasa memiliki hikmat, inilah hamba Tuhan, dia yang memberikan sukacita, damai sejahtera, menghibur lewat firman Tuhan. Tidak mudah hidup mereka, minimal dorang selalu memiliki firman supaya orang dikuatkan. Makanan rohani dulu ya, yang paling penting. Itu kalau ada pemikiran, itu kebenaran, itu hikmat. Tapi kalau tidak ada, ya tidak perlu pas. Jangankan so amin, masih doa berkat so kumpul di sana. Oh masih yang so siap-siap, so ambil so bunyi keren, aduh. Bagaimana Oma? Saya pernah ungkit itu di Oikos. Ya, saya pernah itu. Artinya kebanyakan orang kita bisa maklumi ya. Tapi terkadang kita melihat keadaan seperti itu, kasih pengajaran. Orang kasih pengajaran supaya orang jadi baik. Itu aja. Bukan mau kasih sinda, kasih orang memahami, hamba Tuhan pun bisa memahami, kasihan ya. Tapi ya itulah etika dalam kebenaran. Ya kalau biasa kan acara tertentu ada, kalau Natal memang so rame, jemaat ini ya, tamu-tamu di sini hamba Tuhan khusus, itu nggak apa-apa. Khusus begitu jangan suruh pandang ini lagi, ada apa itu, ada apa, nggak usah. Memang kan tuh DP pelayanan harus terpisah ya, artinya ada penghormatan, bukan disengaja, bukan ada hal-hal tertentu, enggak ya. Kita harus mengerti hamba Tuhan, beda tua ya lebih dulu, pendetanya ya, atau orang-orang tua ya, oma-oma kasih yang lebih dulu. Ini kalau saya lihat cuma kusilang, oma ambil pendeta sini, yang di sebelah sini amplas dia pindah sini, dia kasih silang cross tuh, BP tangan kasih, yo langsung jadi, sudah ambil cross begini, baca cerita di atas makanan lagi, jadi dia curahkan itu urapan air ludahnya itu kan, itu hal-hal kecil begitu saudara. Kalau di dalam kerajaan, nggak pakai itu ya. Saudara tahu kalau anak-anak raja, pangeran itu disiplin dalam menghadapi meja makan, memang taruh sendok, garpu ya, dilarang bercerita, jangan bercerita. Itu disiplinnya luar biasa. Begitu juga kerajaan surga. Kalau engkau warga kerajaan surga harus tahu etika seperti itu ya. Firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu yang selalu memberikan kami hikmat pengetahuan
semuanya demi kebaikan kehidupan kami, supaya kami boleh senantiasa menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami berada, agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, setelah kami bersekutu lewat firman-Mu, kami selalu rindu Tuhan untuk datang memuliakan dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu, layakkanlah hidup kami Tuhan, supaya kami tetap mendapatkan dan merasakan, mengalami damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan kebenaran oleh hikmat Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan mengganggu penyerahan kami tolakkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Oh besar, besar anugerahnya, oh besar, besar kuasanya, tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik mengenal domba-domba hamba-hambaku dan anak-anakku. Aku sangat mengasihi kamu, dan karena itu aku datang saat ini melayani kamu, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Seberapapun kamu yang ada saat ini, percayalah bahwa aku ada bersama-sama dengan kamu. Aku bikin sudah aku sudah datang melalui firman-Ku, dan firman-Ku itu adalah aku sendiri, dan aku tidak akan berhenti untuk menasihatkan kamu dan menegur kamu, karena begitu besar kasih-Ku bagi pertumbuhan iman-Mu, hai hamba-Hamba-Mu dan anak-anak-Mu. Ini kamu sudah ada saat ini semua karena kebaikan dan anugerah daripadaku. Kamu sudah kuangkat dari kehidupanmu yang lama itu semua karena aku punya rencana bagi kamu. Tidak ada satu pun yang tersembunyi di hadapanku saat ini. Firman yang ku sampaikan bagi kamu karena aku yang mengetahui sesungguhnya kebutuhan imanmu. Dan karena itu hamba-hambaku dan anak-anakku, tetap setialah kamu dan jangan sekali-kali kamu menganggap remeh firman dan kebenaranku. Tetapi hiduplah di dalamnya, hai hamba-hambaku dan anak-anakku.
kamu tahu bagaimana kamu harus bersikap di diri situ dong di Kristus. Aku mau supaya saat ini kamu melepaskan pengampunanmu, wahai hamba-hambaku dan anak-anakku. Aku tahu apa yang ada di dalam pikiranmu. Ritri di situ dong, ingatlah bahwa aku tidak pernah mengingat-ingat kesalahan dan dosa-dosamu di situ dong. Oleh karena itu aku berharap kamu melakukan hal yang sama, supaya nyata benar kasihku di dalam kamu bertumbuh dan berbuah dan berbuah. Baik Kristus itu hamba yang di sana. Dan aku mau supaya firmanku itu dapat merubah kehidupan kamu, hamba-hambaku dan anak-anakku. Jangan kamu hanya menjadi pendengar setia, tetapi aku mau kamu jadi pelaku firmanku yang setia. Karena di akhir-akhir ini aku membutuhkan orang-orang seperti itu. Mereka yang setia di dalam aku, setia di dalam doa, firman dan beribadah kepadaku. Laini mikro di situ doh, supaya pengenalanmu di dalam aku semakin bertambah-tambah dan aku di dalam kamu semakin bertambah-tambah. Mikro di situ doh. Ingatlah apa yang sudah kamu pelajari tentang firman dan kebenaranmu, dan biarlah itu boleh menjadi langkah penuntun langkah-langkahmu, wahai hamba-hambaku dan anak-anakku, supaya kamu tahu apa yang harus kamu perbuat dan kamu dapat menjadi contoh suratan yang terbuka di mana pun kamu berada. Ini kru di situ namanya. Ingatlah bahwa aku selalu berbicara kepada kamu bukan secara kebetulan. Dan jika saat ini aku berbicara kepada kamu, itu bukan suatu kebetulan, tetapi karena aku mengasihi kamu dan aku mengetahui apa yang menjadi kebutuhanmu. Jangan kamu khawatir, karena aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kamu, wahai hamba-hamba dan anak-anakku. Segala keperluan kamu pasti aku penuhi. Dan aku mau kau selalu mencukupkan dirimu di diri karena aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Sudah mengerti kamu, wahai hamba-hambaku dan anak-anakku. Tetap setialah kamu di dalam aku. Rai di Bicenowa, inilah suaraku. Damai dan sejahteralah kamu karena sudah mendengarkan aku. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna lewat firman dan roh Tuhan. Kami senantiasa dibekali lewat firman Tuhan, memberikan kami hikmat yang baru, pengetahuan yang lebih lagi untuk kami menjadi pribadi yang baik, yang berkenan, boleh menjadi terang bagi setiap orang. Terima kasih Bapak, diberkatilah kami semua hadir saat ini Tuhan. Mungkin ada beberapa anak-anak yang tidak hadir, ada berhalangan karena ada acara, anggota keluarganya ada yang sakit, tapi tetap membawa di dalam doa kepada Tuhan. Biarlah yang sakit mengalami kesembuhan. Kau membangkitkan iman mereka, membangkitkan iman anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka mengandalkan Tuhan sepenuhnya, supaya mereka dapat melihat kesembuhan ilahi, mujizat boleh terjadi Tuhan. Tuhan, siapapun Tuhan, anak-anak-Mu jemaat Goshen yang masuk atau dirawat di rumah sakit Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau jamah dan sembuhkan dia Tuhan. Keluarga daripada Ibu Malin Tuhan, Engkau kuatkan imannya supaya mereka tetap bersatu dan selalu berharap kepada kuasa Tuhan yang mampu melakukan segala perkara yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga yang hadir maupun yang menyaksikan secara live streaming, kami juga punya pergumulan kami masing-masing.